Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardian Kurnia Hanispi, kelas B, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Implementasi Nilai Pancasila di masa pandemi COVID-19. Baik, di sini kita akan masuk ke poin pertama, di mana menjelaskan Pancasila sebagai pedoman kehidupan di masa pandemi COVID-19. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber norma moral bagi penyelenggaraan kenegaraan dan pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang memasuki kehidupan normal. Nilai-nilai Pancasila memberikan lebih penyadaran spiritual, menumbuhkan nilai empati, toleransi, dan cinta kasih bagi sesama, sehingga memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan dalam berkehidupan bernegara. Juga menjadi berkat persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 mencakup permasalahan dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke poin kedua, di mana menjelaskan implementasi sila pertama Pancasila di masa pandemi COVID-19. Sila pertama, Pancasila mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual manusia. Agama atau kepercayaan adalah fondasi terbesar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sila kehutanan berada di urutan pertama di dalam Pancasila. Kemudian, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia. Jadi, sila pertama menjadi fondasi penguat di dalam diri manusia pada masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian, kita lanjut ke poin ketiga, di mana implementasi sila kedua Pancasila di masa pandemi COVID-19. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di kehidupan, terutama dalam masa pandemi COVID-19, yaitu memberikan empati atau rasa kasih sayang, juga pertolongan kepada orang yang sedang menderita baik secara keuangan, fisik, dan mental dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Maka setiap individu sudah berusaha menjaga dan melindungi orang lain. Hal itu selaras dengan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya kita akan masuk ke poin keempat, di mana implementasi sila ketiga Pancasila di masa pandemi COVID-19. Sila ketiga Persatuan Indonesia, yang berarti kita harus saling menjaga keutuhan NKRI dan tidak membeda-bedakan suku dan budaya. Masa pandemi ini banyak terjadi perpecahan, antara lain panik buying, hilang rasa kemanusiaan, perbedaan pendapat tentang vaksin, dan korupsi bansos. Kemudian beberapa cara mengimplementasikan sila ketiga, yaitu membantu tetangga yang terkena virus COVID-19 dengan cara membelikan bahan pokok harian. Kemudian saling mengingatkan tentang protokol kesehatan. Yang ketiga, menjaga kerukunan antara warga, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan membuat jadwal ronda agar lingkungan tetap aman. Nah, selanjutnya
kita akan masuk ke poin kelima, di mana akan menjelaskan tentang implementasi sila keempat di masa pandemi COVID-19. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Sila keempat Pancasila memiliki nilai yang pertama, di mana mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian yang kelima, jangan iktikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian, contoh penerapan sila keempat Pancasila, yaitu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam, pluralistik, atau multikulturalistik. Kondisi ini sedang diuji oleh COVID-19, di mana membuat banyak pihak dihadapkan pada kekhawatiran, yang diantaranya sebagian memilih jalan sendiri-sendiri untuk menghadapinya, bukan jalan kesatuan dalam keberagaman. Kemudian kita lanjut ke poin ke-6, di mana implementasi sila kelima Pancasila di masa pandemi COVID-19. COVID-19 menjadikan tantangan seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menghimbau kepada masyarakatnya untuk mengurangi kegiatan yang dilakukan di luar. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah korban yang terjangkit COVID-19 untuk tidak bertambah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki makna mengupayakan perluasan perlindungan sosial dan bantuan sosial untuk dapat menjangkau korban masyarakat yang terdampak COVID-19 yang proporsional dan berasaskan keadilan sosial. Kemudian, penerapan sila kelima Pancasila, di mana sejumlah masyarakat kehilangan pekerjaannya karena perusahaan mereka tempati mengurangi sejumlah karyawan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kelima sila Pancasila, yaitu pada sila pertama, dapat dilakukan dengan cara selalu berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus segera berakhir dari dunia. Jadi sila pertama juga menjadi pondasi penguat di dalam diri manusia pada masa-masa pandemi seperti itu. Kemudian penerapan sila kedua Pancasila di masa pandemi COVID-19, yaitu memberikan empati atau rasa kasih sayang, juga pertolongan kepada orang yang sedang menderita baik secara keuangan, fisik, dan mental, dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Maka setiap individu berusaha menjaga dan melindungi orang lain. Kemudian penerapan sila ketiga di masa pandemi COVID-19, yang pertama, membantu tetangga yang terkena virus COVID-19 dengan cara memberikan bahan pokok harian. Kemudian yang kedua, saling mengingatkan tentang protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, menjaga kerukunan antar warga. Kemudian yang keempat, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, membuat jadwal ronda agar lingkungan tetap aman. Kemudian penerapan sila keempat di masa pandemi COVID-19, yaitu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam, pluralistik, atau multikulturalistik. Kondisi ini sedang diuji oleh virus corona atau COVID-19, membuat banyak pihak dihadapkan pada kekhawatiran
yang diantaranya sebagian memilih jalan sendiri-sendiri untuk menghadapinya, bukan jalan kesatuan dalam keberagaman. Kemudian, penerapan sila kelima di masa pandemi COVID-19 yaitu sejumlah masyarakat kehilangan pekerjaannya karena perusahaan yang ditempati mengurangi sejumlah karyawan. Sekian dari persentase hasil makalah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.